4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya. Salam jumpa kembali di program acara Mozaik Budaya. Tentunya kali ini bersama saya Yuni menemani Anda di Mozaik Budaya, dan sudah ada narasumber kami dari Ketua MGMP Seni Budaya Kabupaten Maros, Bapak Sukardi, dan akan menghadirkan tema ya dengan film dan teater di era modernisasi. Nah, tentunya sahabat budaya, MGMP adalah musyawarah guru mata pelajaran seni budaya. Oke, assalamualaikum Pak Sukardi. Iya, baik. Oke, nah kita berjumpa di acara Mozaik Budaya ya Pak Sukardi. Iya. Iya. Oke deh, ini tentang film dan teater di era modernisasi. Tapi sebelumnya kita ke MGMP dulu, ini musyawarah guru mata pelajaran seni budaya di Kabupaten Maros. Dan sebagai ketua ini dari MGMP, juga sebagai guru ya. Iya. Lebih ke mata pelajaran apa ini Pak Sukardi? Ya, kebetulan mata pelajaran seni budaya fokusnya di sini pertunjukan film teater. Oke, fokusnya di film dan teater Iya. di era modernisasi. Nah, berarti ini Pak Sukardi memang dari awal mengajar atau ada profil sebelum mengajar, seperti apa ini Pak? Kebetulan selain guru, saya juga aktif di kesenian, Iya. punya organisasi film, iya. Iya. Jadi sering sejalan, alhamdulillah. Iya, berarti ada Min yang sudah karyanya yang Iya, sudah alhamdulillah. ditampilkan ya, atau memang ini khusus teater dia? Kebetulan karena basic saya di sana, Iya. ya tidak menutup kemungkinan kalau di organisasi saya namanya Latoa. Kalau ada ya teman yang mau ke tari musik, kenapa tidak? Cuman untuk saat ini saya lebih fokusnya ke teater dan film. Teater dan Iya. film ya. Nah, kemudian teater dan film, Pak Sukardi. Kak Sukardi ini sudah berapa lama berkecimpung di film dan teater? Awalnya saya dari kenal seni itu di tahun 2000, masih SMA kelas 1, teater. Terus di 2006, ketika kuliah di Unhas, saya masuk ke Liga Film Mahasiswa Unhas. Oke. 2006, dan Iya. setelah saya kombinasikan teater, film, seperti itu sampai saat ini. Iya. Baik. Nah, film dan teater di era modernisasi mungkin bisa disampaikan ke pendengar ini seperti apa ya mendefinisikan film dan teater di era modern. Iya, kalau perkembangannya ya. Jadi perkembangan film teater di era modern ini Ya. justru semakin membantu dalam proses penciptaan karya, Iya. baik dalam proses sampai distribusi film. Kita lihat sekarang banyak sekali platformnya yang Iya. ya bisa dijadikan sebagai tempat untuk nonton. Iya. Begitupun dalam penciptaan karya teater sangat-sangat membantu. Iya, jadi sangat membantu di era sekarang karena adanya digital, apalagi AI ini, apakah sangat berfungsi atau punya manfaat yang banyak dibanding dulu kan? Kalau dulu itu kita buat film dan teater Betul-betul. serba manual ini. Mesti pemikiran juga manual. Sekarang kan digital Mita. Iya, jadi itu juga salah satu fenomena di kalangan kami teman-teman, Iya. dengan adanya AI. Jadi tidak mengikuti zamannya sudah seperti itu. Iya. Jadi biasanya teman-teman kalau gunakan AI itu lebih ke hal-hal yang mungkin sifatnya membantu saja dalam penciptaan, tapi dalam hal yang prinsipil, dasar-dasar tetap kita tambahkan yang istilah manual. Tetap dengan manual, tetap mengikuti ini ya, prosedur ya, ketentuan-ketentuan yang ketika mau membuat film harus ada prosedur seperti ini.
Iya. Tapi kalau ide-ide ya, ide untuk membuat film, membuat tema teater ini, apakah Sukardi sendiri sudah menggunakan AI atau masih manual kini? Kan kalau film dan teater itu dibuat pasti Iya. ada inspirasi-inspirasi dari Kalau mana? Iya. kalau saya pribadi gunakan AI itu lebih ke hal-hal yang teknis mungkin yang tidak saya ketahui. Iya. Karena saya kan dari segi keilmuan bukan murni dari film. Saya sebenarnya praktisi dan cuma amanahkan sama pemerintah jadi guru seni. Jadi guru seni Iya. ya. Iya. Jadi hal-hal yang paling untuk menambah wawasan. Iya. Nah, Oke. selebihnya ide-ide itu muncul lebih ke pengalaman Iya. teman, baik itu saya sendiri, gejala sosial, budaya, itu yang apa namanya, yang menjadi inspirasi saya untuk membuat karya seperti itu ya. Baik. Nah kemudian Pak Sukardi kan sebagai guru ya, guru mata pelajaran seni dia. Iya, iya. Iya. Jadi khusus ini film dan teater yang kita ajari untuk siswa atau khusus seni budaya seperti apa ini Pak? Iya, dulu kan seni budaya itu ada 4 jurus empat item itu, Iya. rupa, tari, musik, dan teater. Dulu awal-awal mengajar itu memang 4 jurusan seni ini yang harus diajarkan ke siswa. Iya. Cuma waktu 2017 kalau tidak salah, ya sekolah sudah bisa memilih salah satu cabang seni. Iya. Kebetulan saya lebih fokus ya, ke teater. Karena memang di Maros saja kalau saya lihat dari 14 SMA negeri, mungkin SMA 3 yang ada belajar teater juga. Oke, jadi belajar teaternya. Yang mengajarkan langsung Pak Sukardi. Saya sendiri. Iya. Terus minatnya siswa untuk belajar teater bagaimana Pak? Ya, ya tidak bisa dipungkiri ya, ada yang Pak, saya sebenarnya maunya menggambar, Pak saya maunya ini. Iya, Cuman ya kembali lagi saya jelaskan bahwa sebenarnya teater itu semua cabang seni ada di dalam, baik rupa, tari, musik, dan teater itu sendiri. Sebenarnya ada 5 cabang saya bilang, sastra. Cuman ya sastra itu larinya ke pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Iya. Nah teater itu memang agak berat, karena di sana ada 5 cabang seni, ada tarinya adalah geraknya aktor, saya bilang. Rupa itu ya artistiknya, make upnya, kostumnya. Jadi anak-anakku ketika buat pertunjukan, produksi teater ataupun film, nah bakatmu di situ di rupa bisa kau terapkan. Iya, terapkan, Karena bicara teater itu sebenarnya dia seni kolektif. Jadi dia harus kerja sama tim di situ. Jadi saya lebih ke mempersiapkan siswa bagaimana dia nanti di dunia kerja. Iya, saya sampaikan bahwa kita belajar teater itu. Jadi saya pernah beberapa kali saya tuliskan di papan tulis besar-besar, kenapa harus teater. Iya, betul. Saya tanya siswa, kenapa kita harus belajar teater? Oke. Iya, kenapa tahu? Iya. Saya bilang bicara semua. Saya tidak mau bahasa-bahasa yang normatif yang kalau kamu masuk ekskul, saya mau masuk ini karena ini. Bukan itu. Tapi kenapa kita belajar teater? Sampaikan, Pak, saya siswa, saya tidak mau jadi aktor. Pak, saya tidak mau jadi sutradara. Pak, saya tidak mau jadi ini itu. Sampaikan, kenapa harus kita teater? Jadi macam-macam. Di teater, Pak, kita diajar disiplin, kerja sama tim. Ada yang bilang, karena nilai. Macam-macam bilang, tidak ada yang salah. Iya. Ya, ini saya salah satu kita belajar teater adalah ini. Anda belajar berbicara, mengemukakan gagasan, ide-ide yang ada di kepalamu itu. Ini semua, itu. Mereka kan iya pasti berpikir, apa deh untuk apa belajar teater ya. Saya katakan di teater itu kita diajar disiplin. Iya. Ketika latihan jam sekian Harus
sebelum jam sekian sudah harus ada di lokasi. 30 Contoh kayak menit tadi ini. saya Iya. ya karena terbiasa di teater. Iya. Sama dengan kalau kita diterapkan di kelas seperti itu nak. Jam 7.15 Anda kita sudah belajar. Artinya sebelum jam 7.15 anak-anakku sudah harus di sekolah. Iya. Nah, Jadi seperti itu. Ini kan belajar film dan teater ini, apalagi di era modern sekarang orang lebih banyak mau cuma nonton. Iya. Iya, tidak mau berpikir bilang, saya mesti bikin gagasan apa. Iya. Nah, sementara ini yang kita ajar kelas berapa ini Pak di SMA? Kelas 12, kelas 3. Jadi khusus di kelas 3 ya, Iya. kelas 12. Tapi itu durasi belajarnya apakah setiap hari atau ada jam khususnya? Kalau saya kan kebetulan tiap hari beda dalam satu kelas itu kan Iya. seminggu sekali. Nah, jadi saya punya jam itu Iya. 10 kelas. Oke. Jadi 10 kelas itu mereka belajar teater itu satu kali dalam satu pekan. Iya. Sesuai dengan jadwal saya. Iya. Iya. Nah, kita ke ini ya topik ya dengan tema film dan teater. Nah, adakah pendekatan artistik dan teknis antar film dan teater pramodern dengan yang sekarang? Iya. Jadi kembali dulu sebenarnya kalau teater kan film itu masuk teater modern, jadi masuk drama. Jadi dengan adanya Iya. modern dan sebagainya, sangat mempengaruhi. Iya. Dari sistem produksi tadi dalam penciptaan karya. Musik biasanya yang kita gunakan itu manual. Ya, contoh kasus mungkin lighting, dulunya pakai lighting itu ya untuk mengganti warnanya pakai filter, harus manjat lagi teman-teman. Sekarang dengan teknologi itu Iya. sudah bisa berubah-berubah gitu. Banyak sekali sebenarnya. Iya. Sisa bagaimana teman-teman beradaptasi. Iya. Iya, dia kalau zaman dulu itu teater kalau mau diganti backgroundnya ada yang manjat ya, Iya. yang lepaskan itu betul-betul. Saya mengingat ada beberapa tahun yang lalu itu kalau ada pertunjukan teater pas mau ganti background Iya. ada yang manjat ke sini itu Manjat. sampai tidak pakai baju supaya tidak kelihatan Iya. ya. Oke, iya. Tapi apakah memang berpengaruh ini dengan perkembangan teknologi? Sangat berpengaruh Digital, pastinya. iya. Iya. Dari segi pemasarannya juga. Iya. Ya, yang kecil-kecil saja. Yang kalau teater kan dulu kita menggambar sendiri spanduk, sekarang sudah Canggih, canggih, bisa print dan sebagainya. Saya lihat sekarang di sosial media konsep panggungnya itu kadang saya lihat dia pakai mapping. Ya, dia mapping pakai LCD saya lihat. Itu kan sementara sama teman-teman belajar untuk itu. Iya. Iya. Oke. Kita kalau saya kan sebenarnya 2021 Kak kami buat pertunjukan menggabungkan teknologi film ke teater. Oke. Ya, jadi 2021 kami pentas itu di Hotel Claro. Termasuk Bupati Maros saya libatkan untuk main. Jadi ada proses syuting di ruangan kerjanya beliau. Jadi kami gabungkan tadi teknologi itu ke teater dan itu menarik. Belum kalau di Makassar lihat belum ada yang konsep seperti itu. Kalaupun dia gunakan kemarin ada teman yang buat pertunjukan cuma dia masih background. Jadi digitalnya itu dijadikan cuma background saja. Artinya kalau pertunjukannya latarnya gurun jadi gurun. Kalau saya ada adegan di layar dan nyambung di panggung. Seperti itu. Iya. Jadi dikolaborasikan di yang ada di video, kemudian di teater kan juga ya. Ya ini berarti kalau karakter orang yang sering ikut di teater ini ya itu dia kan bisa melakonkan peran yang lain ya. Gitu. Iya, biasanya Pak Sukardi memang kenapa memilih teater ini? Iya. Jujur Kak, sebelum saya kenal teater, Iya.
saya pemalu. Oke. Iya, jadi kalau perkenalan saja di depan kelas itu pemalu. Jadi saya sebenarnya ada beberapa lama saya mencari jati diri saya di mana. PMR tidak tuntas, pramuka juga tidak tuntas. Iya. Kebetulan di tahun 2000 itu dibukalah sanggar seni. Sanggar seni. Saya coba masuk situ belajar. Tapi memang di saat saya masuk itu di kepala saya masuk ke teater bukan untuk latihan acting, tapi minimal saya punya percaya diri, minimal kalau ke kampungnya orang berani Kak bertanya, bilang Kak, Pak di mana alamatnya ini? Biasanya kalau kamu di minimal saya itu cuma itu saja. Iya. Walaupun di saat itu kata teater itu masih asing. Iya. Orang lebih kenal drama. Nah, seiring sejalan ini biasa saya sampaikan ke siswa saya. Ada pertanyaan. Hari ini saya dilatih teater. Besok saya harus jadi pelatih teater. Itu. Oke. Hari ini saya aktor, besok harus jadi sutradara. Dan saya belajar di situ. Iya. Hari ini naskahnya orang yang saya pentaskan, besok saya harus bisa buat naskah sendiri. Itu yang ada di kepala saya. Walaupun di kelas biasa, tahu, lama tahun jadi bukan gitulah. Terus, iya. Jadi sekarang sudah sudah jadi peran ya. Iya. Sudah jadi aktor, sudah jadi sekarang sutradara, terus sudah menulis naskah. Iya. Berarti ini yang berkecimpung di teater harus multi talent juga ya. Sebaiknya. Iya. Karena pasti harus bisa menyanyi toh, menggerakkan. Iya. Iya, kalau ada peran, Iya. nah itu Betul. bagaimana ya? Jadi pernah pengalaman siswa saya 3 tahun lalu kayaknya dia pindah dari Kalimantan. Karena dia anak angkatan udara. Pas dia masuk saya kan kalau ngajar teater itu bergerak. Iya, itu. Sambil ekspresif saya itu kalau ekspresi berubah apa semua intonasi. Dia bilang, "Pak, saya minta maaf ini. Kenapa, Nak? Baru kali ini saya lihat ada guru sini gila seperti kita." Kenapa bisa memerankan beberapa peran ya? Iya. Oke. Biasanya Pak, guru sini itu tidak seperti saya lihat ya, menggambar, kita disuruh menggambar terus oh iya. Kan saya teater Nak, bukan rupa. Bukan rupa ya. Tapi menarik Pak, menarik. Seperti itu pengalaman itu. Pengalaman ya. Terus selama berkecimpung di teater apa yang sukar didapatkan begitu ya? Makna atau yang tadinya saya kurang percaya diri akhirnya jadi percaya diri, terus berbicara. Teater itu Kak, dia menempa saya punya hidup lah, karakter. Dia menempa karakter saya yang tadinya saya pukul dulu baru tanya orang. Iya. Setelah di teater karena kita terbiasa di teater melihat dari persoalan dari berbagai banyak sudut pandang. Kita belajar merasakan kegilasannya orang pada semua. Itu yang secara di bawah alam sadar saya, itu yang menempa saya. Dan itu yang membiayai istri saya dan anak-anak saya. Karena jujur secara background mungkin kan saya dari Unhas Kak ya. Iya. Sehingga saya bersyukur sekali dengan teater ini karena dia yang mengarahkan saja di guru. Karena harusnya kan SPD, minimal SPD. Sekarang banyak sudah hal sekali. ASN atau? Iya. Oh, sudah sertifikasi juga itu dari teater. Iya, cuma itu kendalanya lagi kalau waktu saya PPG kayaknya dari 100 peserta itu cuma saya yang teater. Pas ditanya, kan saya sebenarnya jurusan sastra daerah Unhas. Iya, berarti peminatnya yang masih kurang ya untuk
pernah saya bawa materi di MGMP SMP, Iya. seni budaya SMP di Maros. Saya bawa materi ke teater. Pesertanya bilang begini, kita itu Dinda, kalau materi teater itu kita langkahi. Bilang kenapa Bu? Siswa nanti bilang, Bu bagaimana caranya ekspresi sedih, marah. Jadi itu banyak Ekspresi hindar menangis, ternyata. iya. Iya. Ekspresi marah Iya. ya betul-betul. Padahal kita lagi tidak marah ini. Iya. Iya. Ih, bagaimana itu? Jadi Iya, ternyata banyak teman-teman yang hindari itu. Iya. Dan enak juga kerasa dengan teater responnya orang. Iya. Jadi saya rasakan, saya biasa bandingkan kalau tanpa teman-teman di seni lain, responnya penonton biasa, oh iya, ini anunya tadi. Tapi kalau teater, wih ini tadi luar biasa tadi. Iya. Apa ya, kayak excited itu. Karena mungkin dia rasa tidak mudah orang di atas panggung berekspresi dan mungkin di atas panggung tiba-tiba harus dia marah, sedih. Pokoknya dia bilang itu susah sekali itu. Oke. Gitu. Iya. Wah. Padahal kalau dipikir itu dibilang orang yang milih teater sepertinya tidak terlalu tidak diminati karena di mana kita bisa mendapatkan cuan ya dari teater itu sendiri. Kayaknya Betul. orang tidak terlalu tertarik. Habis kan orang lebih memilih ke profesi kan. Iya. Tapi kalau Sukardi sendiri percaya diri saja ikut teater. Kalau saya Bu, Kak begini, beberapa bulan lalu waktu di sini saya bilang, soalnya teman-teman berkesenian tidak ada konsep di kepalanya. Saya berkesenian karena apa? Banyak yang berkesenian ya lebih supaya aktif sosial medianya, foto-foto apa semua. Kalau saya memang tadi dari awal, hari ini saya ini, besok harus ini, dan saya harus belajar. Ya saya ingat sekali Kak, selain SMA dulu namanya SMA 2, Kak selain di SMA 2 melatih di mana Ki lagi? SMA 1 Maros deh. Kak bisa Kak tidak saya ke sana lihat-lihat. Saya lihat 2 kali pertemuan bilang, Kak bisa tidak? Minggu depan saya latih teman-teman itu. Lihat Kak caranya. Saya memang seperti itu. Dan saya juga sampaikan ke teman-teman, adik-adik saya bilang kalau memang kita berteater tok saja memang itu tidak bisa menunjang. Sama kalau kita tari paling dapat ya ada pengantin, ada undangan, ada acara. Tapi ubah cara tak berkesenian. Makanya jangan heran setelah menikah banyak dilarang sama istrinya. Iya. Saya saja kalau saya tetap di teater akan seperti itu juga. Iya. Cuma 2006 saya cepat beralih ke film. Ya. Saya bilang harus ke film. Beralih ke film. Terus Pak Sukardi dari teater beralih ke film. Yang mana lebih cocok atau lebih disukai ini? Kalau untuk dari segi penggarapan sebenarnya lebih enak di film. Kalau teater, betul-betul seni. Jadi kalau saya mau garap teater itu saya lihat dulu kondisi saya, kesibukan saya, teman-teman bagaimana siap tidak. Kalau tidak siap, batalkan. Kalau film kan masih bisa kita pending, kita akali. Oh kita mau dulu syuting, nanti adegan ini, nanti berikutnya. Pasti bisa seperti itu. Dan penayangannya bisa diundur, diundur saja dulu. Yang penting jadi film. Kalau teater sudah ada pentas tanggal sekian maka harus pentas. Seperti itu. Jadi berat. Kalau film sebenarnya bahasanya dia susah tapi ribet, rempong gitu. Iya. Cuma enaknya Kak, kalau kita di film punya dasar teater enak sekali. Iya. Enak sekali. Oke. Baik. Ya, Kak Sukardi sebentar kita lanjut lagi kebersamaannya. Kita nikmati dulu yang saat ini. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya.
aneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bindeka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, sahabat budaya, Anda masih mendengarkan kami di Pro 4 RRI Makassar. Ya, kita lanjut lagi dengan Kak Sukardi, film dan teater era modernisasi ya. Nah, tadi sudah cerita banyak ya tentang film dan teater. Nah, biasanya kalau kan Kak Sukardi mengajar di SMA 3 Maros itu di kelas 3 ya, di kelas 12. Bisa Mika dilihat ini anak-anak bilang, oh ini kayaknya dia pemain teater, ini cocok jadi pemain teater di usia seperti itu. Iya, bisa dilihat. Cuman sebenarnya saya mengajari anak-anak atau memperkenalkan teater sebenarnya lebih ke bagaimana mempersiapkan mereka
untuk di dunia kerja bagi setelah selesai di Putih Abu-Abu. Dan saya sampaikan memang ke anak-anak saya, ajari teater bukan untuk menjadikan Anda aktor. Kalaupun ada yang mau ke sana ya itu pilihan. Tapi ya saya cuma teater ini saya jadikan sebagai wadah, jembatan untuk kau mencari jati dirimu di situ. Karena saya bisa seperti ini karena jalan teater itu yang saya ikuti. Dan memang ada beberapa yang saya lihat bisa, cuma dia kembali lagi apakah dia mau tekuni setelah selesai di bangku SMA ataukah. Ya, tapi waktu pernah saya ngajar di pesantren, ada yang siswa saya yang justru setelah selesai dia jadi YouTuber. Dan dia sampaikan ke beberapa panitia yang yang mengundang dia bahwa yang ngajari saya itu Pak Olan. Saya disebut Pak Olan. Pak Olan ya. Iya. Biasa diajari dia dan dia yang ngarahkan saja di YouTube, dan kayaknya di Maros dia YouTuber yang paling banyak subscribernya. Iya. Nah kan tadi ada beberapa peran itu yang kalau teater itu berat toh untuk dilakonkan toh. Iya. Terus kalau misalnya Soekardi sendiri pas memerankan ketawa, nah tidak ada ji lucu. Bagaimana itu? Iya. Tidak ada ji terlihat lucu, harus ketawa. Iya. Betul. Iya. Bagaimana mendeskripsikan itu? Iya. Sejauh ini saya bisa jadi kayak saya waktu apa yang jelas di teater itu membantu saya waktu saya PPG. Proses PPG. Kan kita guru disuruh buat video bagaimana mengajar. Iya. Nah, karena tidak live waktu itu, pas jadwal saya itu untuk buat video pembelajaran, siswa mau menjelang libur lah. Yeah. Jadi terpaksa saya ambil dulu gambarnya siswa, angkat tangan, pokoknya sudah ada di skenario kan. Kau ini kau belajar ini, kau jawab ini absen. Setelah saya suruh pulang, selebihnya saya cuma depan kamera seolah mengajari siswa. Nanti saya nyambu gitu, ini betul-betul kalau sutradara nih. Jadi saya tanya, nah kau seolah bertanya ini, saya jawab ini. Jadi setelah itu pulang, sisa saya berdua di dalam kelas, saya dengan kameramen saya. Jadi saya acting seolah saya mengajari siswa. Iya. Padahal itu sudah pulang. Sudah pulang. Karena kalau saya tidak akali seperti itu, tidak maksimal. Iya, karena jatuhnya nanti pas libur. Wah itu susah sekali itu. Ya, itu biasa siswa tidak ada ya kalau libur. Betul. Oke, terus kita ke pementasan ini di era teknologi digital sekarang. Ada pembanding enggak dengan pementasan teater yang dulu dengan sekarang ini? Iya. Utamanya penggunaan digital tadi itu. Iya. Ya seperti saya sampaikan di awal tadi, ya kalau kami di lembaga itu di Latua, ya lebih ke bagaimana membuat pertunjukan teater, menggabungkan tadi teknologi film ke dalam teater. Jadi biasanya orang buat pertunjukan pakai videotron di belakang cuma sebatas pengganti background saja, tidak usah manjat-manjat. Kalau kemarin 2021 itu background itu, layar itu juga bermain. Jadi ada dialog, lempar dialog di panggung dengan di layar. Dan di layar itu mereka ada adegan keluar terus langsung nyambung di atas panggung. Jadi justru dengan adanya teknologi ini sebenarnya lebih mempermudah, menambah juga kita punya adalah mungkin ide-ide yang tadinya susahnya kayaknya dikasih begini, tapi dengan adanya teknologi ya kenapa tidak, itu bisa mempermudah kita mulai dari segi penggarapan sampai ke distribusinya. Sisa bagaimana teman-teman beradaptasi, belajar lagi dengan teknologi yang ada sekarang. Jadi lebih belajar lagi ya dengan teknologi yang sekarang ini. Luar biasa ya. Nah kemudian bagaimana apakah digitalisasi nih ya Pak Soekardi telah memperluas atau justru mengaburkan batas antar film dan teater?
Kalau saya tidak, justru mempertajam lagi. Iya. Seperti tadi lebih membantu kita dalam apa namanya, penggalian ide, dari ide ke proses penciptaan. Iya. Dibandingkan yang tadi di apa namanya, di sebelum ada teknologi yang canggih sekarang ya. Iya. Sangat membantu sebenarnya. Apalagi kalau membuat konsep, kita cukup memasukkan di AI, sudah ada semua keluar ide-ide. Apalagi film kan mau tidak mau harus larinya kita ke teknologi. Ya, nah kemudian kan sebagai guru mata pelajaran seni budaya teater ini, apa yang metodenya Pak Soekardi ini mengajar di siswa supaya tertarik dengan pelajaran seni teater? Ya, jadi saya memang menggunakan metode interaktif dengan siswa, kolaboratif. Saya buat apa namanya, melibatkan dalam proses kreatif, dalam hal ini menciptakan karya sampai pertunjukan film. Kebetulan di semester ini siswa tugasnya buat film. Jadi sudah masuk tahapan pasca produksi, sudah editing. Jadi ya apa ya, memang kerja keras karena untuk 2 jam di kelas itu tidak cukup, sehingga saya harus ambil waktu lain di luar jam sekolah sebenarnya, sambil Sabtu Minggu. Jadi saya bikin namanya kelas film. Mereka saya latih di sana dibantu dengan teman-teman. Iya. Bagaimana nulis naskah, teknik kamera, editing, dan sampai tahapan produksinya seperti apa. Ini sudah masuk ke pasca, sudah ada beberapa saya lihat siswa yang apa namanya, yang selesai, sisa di review filmnya. Jadi saya pakai itu supaya mereka dirasakan juga. Karena sekarang kan dengan kurikulum yang ada, soalnya seni itu tidak terlalu teori sekali, ya teoritis, tidak harus penciptaan. Iya. Oke, harus penciptaan. Jadi iya, tapi gimana siswanya semangat untuk belajar teater, atau biasanya kan ada, saya kayaknya tidak bisa kayak ini melakoni, terus tidak bisa menulis. Iya. Ada, pasti ada. Sama waktu di Sanggar, waktu saya pembinanya di Sanggar sekolah itu, ketika saya absen, siapa yang minatnya rupa, banyak sekali. Musik siapa, pas teater 5 orang. Iya. Dia bilang seniornya, Pak, cuma 5 orang aja. Saya bilang banyak itu nak. Saya kira tidak ada. Kenapa? Karena berat itu teater. Saya bilang. Teater memang berat ya. Itu. Jadi kalau ada 5 tuh syukur sekali saya. Jangan 5 1 saja, saya bilang. Itu sudah luar biasa kalau ada yang minat. Apalagi kalau 5. Iya. Jadi untuk era sekarang tantangannya untuk film dan teater di era modern. Justru dengan adanya ini ya, penggarapan atau pencipta produksi film teater itu ya pastinya mempermudah, karena jujur ada beberapa teknis yang kadang kita terkendala, adanya digitalisasi aplikasi-aplikasi yang mempermudah kita. Kalau di film itu ada namanya storyboard, yang harus dulu kita menggambar manual, sudah ada aplikasi itu. Iya, justru sangat membantu sisa bagaimana dengan adanya fasilitas seperti itu. Ya, kita tidak lupa dengan akar budayanya kita. Bagaimana dengan penciptaan karya itu adalah nuansa-nuansa budaya lokal dimasukkan. Ya. Minimal tidak usah banyak ya, minimal di film itu ada toko dipanggil Teta, Daeng, itu kan sudah ada lah. Dialeknya, cara berbahasanya seperti ayo mikir, itu kan sudah salah satu mempertahankan bahasa daerah juga ya.
Iya, jadi buat naskahnya jangan harus juga lebih perhatikan seni dan budaya tak sendiri, deh. Iya. Oke, kemudian persaingan dengan film ini, dengan teater. Bagaimana teater mempertahankan relevansi dan daya tariknya di tengah masyarakat modern? Iya. Sebenarnya kalau teater kan lebih kalau senior saya bilang teater sebenarnya Dinda orang-orang idealis di situ. Iya. Kenapa kau keras kepala ya? Karena tempaan di teater itu. Karena kembali bahwa teater itu sebenarnya kan sarana pembelajaran untuk masyarakat. Iya. Sebagai wadah untuk perjuangan, mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Artinya kalau bicara teater lebih ke seni murni istilahnya. Ya, bedanya kalau film ya lebih ke selain tadi ya ada komersilnya, ada industri entertainment di situ lah. Jadi apa namanya perbedaannya di situ. Jadi kalau kita mau berkarya murni dalam kepuasan batin ya teater. Teater ya, oke, baik. Nah, sudah tapi bisa bertahan kira-kira ini teater hingga ke depan. Dengan adanya teknologi ini justru iya, seharusnya lebih iya. Cuma memang peminatnya kurang tidak seperti kayak tari, musik ya. Iya. Kalau teater itu Kak sama dengan rupa. Iya. Ini senior saya yang orang tari yang ngomong. Iya. Dan kalau teater itu deh sama dengan pemain perupa, pelukis. Iya. Pelukis. Okay. Jadi seniman murni idealis lahirnya di situ dia bilang. Oh iya Kak, iya. Berarti kalau ada 10 orang, 1 orang jadi yang bisa bermain teater ya? Iya. Iya, karena memang agak ya itu idealis ya. Iya. Terus ada dari hati memang yang karakternya saya saja belum tentu bisa bermain teater, tapi memang bisa latihan itu ya. Bisa. Justru sebenarnya dengan belajar teater kan dasar-dasar teater kita sudah bisa jadi MC, pembaca puisi, dongeng, semua itu ilmu teater di situ. Iya. Oke, jadi iya. Oke, jadi ini bisa bertahan ya, insya Allah bisa bertahan teater ya sampai di era ke depan. Iya, yang penting itu tadi pelakunya siap dengan teknologi, belajar dengan teknologi. Iya, karena kalau tidak ya sudah tertinggal. Iya. Tertinggal. Jadi paling banter karyamu di 17-an, acara 17-an setahun sekali. Setahun sekali. Terus tapi sebenarnya rata-rata ini sebagai kan ini komunitas teater sering memang mengadakan peran atau mengadakan pameran atau pentas ya. Iya, pentas teater. Iya. Ini memang ada beberapa kali sebulan kah atau seperti apa biasa pementasannya? Saya sebelum pandemi sering siswa saya langsung buat mereka praktek buat pertunjukan. Jadi kami pinjam itu perpustakaan daerah. Pandemi jeda 2 tahun setelah itu masih jalan. Cuma karena sekarang kan full day school. Yeah. Kami pulang itu sampai jam 4 sore. Jadi waktu untuk karya makanya saya beralih ke film. Karena tadi film bisa di setel istilahnya waktunya. Iya, kalau teater aduh harus langsung praktek langsung harus hafal naskahnya. Kalau film masih bisa di-cut. Cut. Tapi kalau teater kapan di atas panggung sudah selesai. Ini harus hafal naskah ini. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya makanya tadi kami berat, di teater biasa teman-teman di teater itu memang harus orang-orang gila. Sebenarnya saya punya cita-cita sebenarnya. Saya sampaikan ke adik-adik di Maros. Saya sebenarnya itu mau sekali cari orang gila kita buat pertunjukan
ketikanya siapa itu yang judulnya itu koruptor Budiman, saya bilang baru kita pentas di kantor Dewan DPR Maros. Saya bilang, Kak, iya sama sekali itu. Saya bilang, kita garap itu, kita mengundang, kita izin sama DPR untuk pentas di situ. Kalau DPR Maros menolak berarti anti kritik. Apa bedanya stand up comedian yang roasting di DPR RI, ya kan? Masa teater tidak bisa? Kita kalau mau kalau saya mau sekali kayak itu sebenarnya. Teater ya. Oke. Gitu. Iya, baik. Jadi walaupun mudah-mudahan tidak tertinggal ya ini teater hingga di masa depan ya. Nah, kemudian untuk terakhir ini Soekardi, apa yang menjadi harapan terbesarnya terhadap film dan teater di era modern? Iya, kalau saya harapan saya di film dan teater ini ya semoga wadah ini bisa menjadi tempat untuk memperkenalkan budaya-budaya lokal sebagai media untuk pembelajaran untuk masyarakat. W.S. Rendra pernah mengatakan bahwa teater itu adalah pendidikan untuk masyarakat. Jadi saya berharap teater film inilah yang menjadi wadah untuk itu sebagai media alternatif. Ya, pembelajaran untuk masyarakat. Utama saya itu yang generasi muda. Iya. Karena kalau tidak diperkenalkan teknologi ini di hal-hal yang positif, bisa jadi apa nanti? Iya, itu saya. Oke, Soekardi, terima kasih banyak kebersamaannya sudah hadir di program acara Mozaik Budaya ya. Iya, dan sudah sharing-sharing tentang film dan teater di era modernisasi. Baik, mudah-mudahan lain waktu kita ketemu lagi dengan membahas tema yang lain ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Salahku amoliknaku Rampa